so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Proses terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa Perang Dunia II, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 1945, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki 9 Agustus tahun 1945. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom tersebut membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti penyerahan, di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada Agustus tahun 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, PPKI segera menyelenggarakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar ke-1945, memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membantu Presiden. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP tanggal 22 Agustus tahun 1945. PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada 29 Agustus tahun 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara JBHN. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEYO. Kemudian pada 5 Oktober berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas maklumat itu, Warip Sumiharjo membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.